Saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Yang mungkin belum pernah saudara dengar. Dan saya merasa itu yang Tuhan berikan. Hati yang menyembah. Bagaimana orang bisa menyembah Tuhan, saudaraku? Harus dimulai dari memuja. Seseorang tidak akan menyembah atau seseorang tidak akan bisa menyembah tanpa sikap memuja. Tetapi seseorang tidak akan bisa memiliki sikap memuja kalau tidak mengerti memuji. Jadi yang saya pahami, langkah grade awal itu memuji, kemudian memuja baru menyembah. Memuji bisa dilakukan siapa saja dan kepada siapa saja, dalam konteks apa saja. Tetapi memuja tidak banyak. Saudara bisa memuji siapa saja dalam konteks atau urusan apa saja, tapi memuja belum tentu. Karena di dalam kata memuja, pujaan, itu ada ikatan kepentingan. Kalau saudara memuji, Anda tidak punya ikatan kepentingan, saudara. Tapi kalau sudah sikap memuja, itu ada ikatan kepentingan. Nah, kalau sampai menyembah, ini ditujukan kepada Allah. Ini tingkat pengabdian. Ya. Oke. Kita mulai dari memuji, saudara. Selama ini orang berpikir memuji itu mudah dilakukan. Dan orang merasa sudah bisa memuji. Ya. Pernah saudara memuji sesuatu? Pasti pernah. Ketika orang memuji seseorang, itu pasti ada alasan. Atau ada dasarnya. Mengapa memuji? Ada dasar atau ada alasan. Sesuatu yang pasti dianggap bernilai. Bernilai baik atau bernilai tinggi. Jadi kalau saudara seorang seniman dalam bidang lukis atau lukisan, saudara memuji sebuah lukisan itu karena dasarnya lukisan itu bernilai baik. Ya. Memiliki di mata saudara memiliki nilai baik. Jadi saudara, ada konsep. Mengapa kita mengatakan baik yang menjadi dasar seseorang memuji? Karena ada konsep, ada ukuran. Ada parameter. Tepatnya ada nilai-nilai. Nilai-nilai. Saya pernah di Singapura diajak melihat
pameran lukisan. Lukisan dari para pelukis berbagai dunia. Nah, lukisan-lukisan itu harganya ada yang $5.000 sing, $10.000 sing. Ya, kalau 10.000 itu 100 juta ya. Tapi ada yang harganya sampai ratusan, mungkin juga ada yang miliar. Yang mengejutkan adalah lukisan yang seperti anak kecil marah, ambil cat dilempar. Jadi ada anak kecil yang mengambil kaleng cat lalu dilempar itu kaleng cat, lalu terjadi sebuah semacam lukisan ya saudara, tapi berantakan ya saudara. Atau seperti anak marah. Saya terus terang tidak bisa baca. Saya juga melukis saudara. Saya melukis menggunakan akrilik. Ya. Jadi lukisan buat saya juga menarik. Tapi lukisan yang ini saya tidak tahu. Harganya itu bisa puluhan juta. Saya tidak bisa menilai saudara, tidak bisa menilai. Ya. Karena saya tidak punya konsep, tidak punya parameter, tidak punya ukuran saudara. Ya. Kalau saudara lihat saya pakai batik, mungkin ada yang bilang bagus batiknya. Tapi mungkin ada artis berkata, terlalu rame Pak, itu model dangdut kalau musik. Jadi nilainya menurut saya, kata beliau, tidak bagus. Tapi kacamata yang lain, wah keren. Karena punya konsep, punya nilai, punya ukuran saudara. Ya kan saudara? Dan kita memuji itu ada unsur subjektivitas. Subjektif. Jadi kalau orang berkata, wah ini bagus. Yang lain belum tentu berkata itu bagus. Belum tentu. Nah ini uniknya kehidupan saudara. Seorang pria bisa jatuh cinta kepada wanita dengan ukuran dia. The best of my love. Tapi pria yang lain, oh enggak. Yang lebih cantik wanita model begini. The best of my love. The best of my love-nya. Sama dengan musik. Memuji itu ada unsur subjektivitas, saudara. Itu sebenarnya misteri hidup, saudara. Nah, kita bawa ke masalah Tuhan. Anda memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Dasarnya apa, saudara, memuji Tuhan? Ini belum sampai menyembah. Dasarnya apa? Kita memuji Tuhan. Ya karena orang nyanyi, saudara ikut nyanyi. Jadi tanpa dasar. Nah, kalau begitu lebih baik you setel kaset. Jadi bisa menyanyi tanpa perasaan. Atau munafik. Seperti penyanyi yang dibayar lalu nyanyi. Supaya bisa menarik perhatian, bikin orang nangis. Dia nyanyi dengan perasaan. Tapi dia bisa menghayati. Dia tidak memiliki pengalaman itu. Tapi dia bisa menghayati, saudara. Ya, itu munafik. Munafik. Mengapa saudara memuji Tuhan? Apa dasarnya? Tuhan baik. Oke, Tuhan baik. Udah tahu, semua kita bilang, pujilah Tuhan, Tuhan itu baik.
Apa baik menurut saudara? Apa ukuran parameter nilai baik itu? Nah, ini bisa beda-beda, saudara. Ada subjektivitas. Di Alkitab, Pak, Tuhan baik dalam kitab Mazmur. Anda tahu pengalaman Mazmur apa? Seperti pemazmur mengatakan, nyanyikan nyanyian baru. Sebenarnya nyanyian itu terkait dengan pengalaman hidup. Dari apa yang dialami itu timbul atau muncul nyanyian baru. Seperti ketika Laut Kosong dibelah, Miriam dan wanita-wanita menari. Pengalaman baru melahirkan nyanyian baru. Dasarnya ada. Dasarnya memang ada. Dia nyanyi karena mendapat sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu apa yang saudara pandang bernilai dari Tuhan yang membuat Anda memuji Tuhan? Ini subjektif. Ini tergantung kedewasaan rohani, saudara. Jadi kalau anak kecil waktu dibelikan coklat, mama pulang dari pasar atau dari belanja, dia bilang, Upi, apa ini? Coklat. Yes. Dia dipuji-puji mamanya, coklat. Anda tahu nggak rancangan mamanya? Suatu hari kamu jadi dokter, nak. Coklat itu belum apa-apa. Waktu libur mamanya bilang, nak kita mau pergi jalan-jalan ke satu tempat wisata. Yes. Mamanya dicium-cium, wah, lompat-lompat. Memang mama baik, sungguh baik, sangat baik. Itu baru diajak ke tempat wisata. Mamanya berpikir, suatu hari nak kamu akan jadi dokter. Punya rancangan. Mamanya kerja keras cari uang. Lalu anaknya dibawa ke sekolah pakai seragam. Makasih mama. Dia senang dia bisa ke sekolah. Bertahap itu. Ketika sudah lulus SMA, usia 17 tahun lebih atau tingkat 1, papa beli mobil. Kamu daripada naik kendaraan umum, papa bisa beli mobil, kamu naik mobil. Wow, lebih senang. Tapi mama berkata, kamu akan jadi dokter. Yang nanti kamu akan bisa bantu banyak orang. Mobil ini gak seberapa, nak. Rancangan orang tua. Kalau seseorang memuji Tuhan, dasarnya apa? Apa ukuran kebaikan Tuhan yang dia terima? Mengertikah dia rencana Allah di dalam hidupnya? Ada subjektivitas, dan subjektivitas itu sangat terkait dengan kedewasaan rohani. Bagaimana kalau suami sakit? Uang kontrak rumah belum bisa dibayar bulan ini. Anak sekolah masih nunggak 3 bulan. Anda masih bisa memuji Tuhan ya? Bisa berkata Tuhan itu baik gak? Belum tentu. Kalau Anda tidak bertumbuh dewasa. Ukuran baik itu ditentukan oleh pemahaman saudara terhadap Allah. Apa yang baik menurut Tuhan bukan hanya baik menurut Anda. Injil itu kabar baik, betul. Baik menurut siapa? Baik yang bagaimana? Jadi kualitas pujian di dalam gereja tergantung kedewasaan rohani seseorang. Saya mengerti Tuhan akan menerima semua pujian yang dinaikkan oleh orang percaya. Tapi seberapa tinggi kualitas pujian itu tergantung dari
pemahaman orang itu terhadap rencana Allah, pikiran Allah. Apa yang baik menurut Tuhan, bukan apa yang baik menurut kita. Ketika seorang anak memuji ayahnya itu baik, atau mamanya itu baik, atau papanya itu baik, senang orang tua. Tetapi dia belum tune dengan orang tua. Itu belum memuaskan hati orang tua. Karena ada rancangan besar di hati orang tua. Masih bisa diikuti? Jadilah cerdas. Jadi kualitas memuji Tuhan itu sangat tergantung dari kedewasaan seseorang, ya, memahami nilai-nilai, dan itu subjektif. Nah, di dalam kehidupan Kristen, memahami nilai-nilai itu bukan hanya secara kognitif, bukan hanya secara pikiran dan menalar Allah, tapi juga pengalaman konkret. Pengalaman konkret. Jadi saudara-saudara, ketika pemahaman atau konsep orang tentang kebaikan Tuhan itu sakit sembuh, puji Tuhan, tidak salah lewat pengalaman konkret ini. Lalu ada nyanyian baru, ya, ada nyanyian baru. Tetapi itu masih belum berkualitas tinggi. Sebab Tuhan bukan hanya mau memberikan kita kesembuhan dan menyatakan mujizat secara jasmani. Tuhan rancangannya yang saya pahami mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Jadi ketika kita mulai bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran, dari pengalaman sakit sembuh, sekarang pengalaman dari gampang marah jadi sabar. Tentu lewat proses. Dari ikatan-ikatan dosa menjadi bebas. Dari ketertarikan kepada dunia menjadi tidak tertarik. Dan dia melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan biasanya kalau pengalaman itu menyangkut perubahan karakter, itu bersifat konfidensial. Ekstrimnya. Seorang pria yang suka nonton film porno dan masturbasi. Tuhan proses sampai berhenti tidak nonton film porno dan tidak masturbasi. Ketika dia mengucap syukur, nggak ada orang tahu kenapa dia mengucap syukur. Tapi dia punya pengalaman bagaimana dibebaskan dari masturbasi dan nonton film porno. Wanita yang ada backstreet dengan suami orang, tapi ketika mendengar suara kebenaran, Anda memutuskan, aku berhenti. Terus nyanyi lagu tadi, ku menghormatimu. Pecah hati saudara. Tapi tidak ada orang tahu kenapa kau pecah. Pengalaman konkret itu mematangkan kualitas pujian saudara. Mestinya sampai matang di sini. Supaya waktu kita masuk kepada tingkat memuja, itu kematangannya sempurna. Nanti sampai sikap menyembah. Kadang-kadang memuji belum sempurna masuk memuja. Jadi tidak matang. Di sini tingkat sakit sembuh lalu memuja. Nah, tingkat memuja itu tadi saya belum singgung ya. Tingkat memuja ini
Ini menyangkut kebutuhan, ketergantungan. Saudara berkata, maaf ini kalau wanita berkata kepada pria, kau ganteng. Tapi nggak perlu memuja. Tapi begitu Anda ingin jadi suaminya, dan Anda tidak memberikan cinta kepada yang lain, Anda berkata, I adore you. Atau pria mencintai, memuji wanita, kau cantik sekali. Tapi aku gak ada urusan sama kamu. Tapi kalau I want to marry you, I need you, I can't live without you, I don't like sleep alone. Ini beda, I adore you, don't leave me. Jadi kalau sudah sikap memuja, ini bicara soal kebutuhan dan ketergantungan. Tepuk tangan. Nah, ketergantungan apa itu masalahnya? Kalau hanya sakit sembuh, supaya ekonomi lancar, naik pangkat, jadi kacau. Dan itu yang terjadi selama ini. Sama-sama nyanyi lagu ini. Ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan, hanya kau yang ku perlu Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kau perlu aku? Tuhan berkata, nak, itu perkara fana, rancanganku besar. Jadi nggak mateng. Mestinya tingkat memuji tadi, dia sudah memahami rencana Allah, konsep-konsep yang benar, kebenaran yang murni, dan nilai-nilai kekekalan. Sehingga ketika kita berkata, ku berlindung padamu Bapa, dia tidak peduli banyak preman di sekitarnya. Yang dia peduli bagaimana dia bisa hidup suci, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana tidak tergantung ya oleh situasi. Kan kalau saya berkata ku berlindung itu, satu melawan kuasa gelap, dua lawan daging, tiga pengaruh dunia sekitar, empat ya malapetaka, lima orang-orang yang bermaksud jahat. Kenapa kita minta perlindungan? Karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai aku membalas. Sebab kalau kita kedapatan musuh yang lebih kuat dari kita, itu lebih aman untuk kita. Kalau musuhmu lebih kuat, engkau tidak bisa balas, lebih aman. Tapi kalau musuhmu lebih lemah, engkau bisa injak dia, bahaya kamu. Bahaya di kekekalan. Anda belum ngerti maksud saya. Paham nggak? Kalau you punya musuh lebih kuat, dia jenderal, dia punya pangkat, Anda nggak berani. Tapi kalau musuhmu itu lebih lemah, Anda bisa semena-mena, dan itu membahayakan hidup kekalmu. Jadi kalau lindungi aku Tuhan dari orang-orang yang bermaksud jahat, itu bukan hanya menghadapi orang-orang yang lebih kuat dari kita. Justru kita ngadepin orang-orang yang kita bisa giles dalam sekejap. Ini bahaya. Bahaya buat aku. Kenapa tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sebab hanya Engkau kebutuhanku. Tidak punya jodoh, tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak masalah. Asal aku jangan sampai tidak memiliki Engkau. Amin. Kepada Tuhan itu harus sampai tingkat itu.
Hanya Kau yang kubutuhkan Tuhan. Bukan berkat-Mu, bukan kuasa-Mu. You yourself, Kau sendiri. Ini baru namanya memuja. Kepada manusia saja orang bisa memuja loh. Kepada manusia saja orang bisa memuja. Apapun saudaraku, hanya merasa Kau yang kubutuhkan. Jadi terhadap Tuhan yang sampai memuja dengan kualitas yang benar atau matang ya, wah nanti baru bisa menyembah. Nah memujinya belum matang, memujanya munafik, menyembah tidak bisa. Saudara masih mengikuti? Bisa paham? Jadi tidak sederhana. Saudara simpan kebenaran ini yang menurut saya Anda kemungkinan besar belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Karena saya juga belum pernah mendengar. Saya belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Ini penjelasan yang sangat smart. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan serius, Anda tidak menangkap. Jadi kalau kita memuja, ini sudah unsur membutuhkan. Ada kebutuhan, ada ketergantungan. Ya seluruh keberadaannya kubutuhkan. Kepada Tuhan mestinya begitu saudara. Allah itu pribadi yang hidup, yang bisa dinikmati. Nyata. Lebih dari apapun engkau yang kubutuhkan itu adore. Tuhan itu lebih dari berguna. Tuhan itu segalanya. Memiliki Tuhan cukup, saudaraku. Nah, ini tingkat kedua sebelum puncak. Yang puncak menyembah. Sakah dalam bahasa Ibrani. Tunduk. Proskuneo dalam bahasa Yunani yang secara etimologi artinya mencium tangan. Menghormati dan biasanya dilakukan bawahan kepada atasan. Kalau sakah tunduk itu kepada raja. Ya. Kepada Allah biasanya ditaruh muka di antara dua lututnya. Menyembah itu sebenarnya kata lainnya adalah mengabdi. Mengabdi. Kita tidak bisa tidak berbuat apa-apa lalu haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Tapi nggak buat apa-apa dalam hidupmu sehari-hari. Itu pepesan kosong dan ibarat handphone itu dummy. Handphone-handphonean tapi tidak ada isinya. Ya bulan-bulan belakangan ini saya menemukan jurus waktu saya menyembah seakan-akan saya membawa darah saya. Nyawa saya. Saya bayangkan kalau seandainya masa penganiayaan, apakah saya rela memberikan nyawa saya untuk Tuhan? Dan sekarang tidak ada masa penganiayaan, saya berikan waktu, tenaga, pikiran, uang, hartaku dan tidak boleh kusisakan. Ketika aku berkata, haleluya. Ada kalimat lain di belakang haleluya itu. Ambillah apa yang kamu mau ambil. Perintahkan padaku apapun yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan. Haleluya. Aku menyembahmu. Itu harganya adalah nyawaku. Nyawaku. Tidak ada
yang kutolak atas apapun yang engkau perintahkan padaku. Ku sembah kau Tuhan. Itu kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah untuk dibakar habis seluruhnya. Dan menjadi keharuman di hadapan Allah. Bukan hanya aku menyembahmu abab tok. Artinya bau mulut saja. Saya maklum kalau orang-orang muda yang masih belajar. Tapi kita yang sudah tua ini, mestinya pada waktu kita menyembah sampai tingkat itu tadi, ada suara yang muncul di hati saya waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Lalu ada suara di hati saya, orang yang tidak menyembah Tuhan tidak mungkin masuk kerajaan surga. Bukan hanya bisa mengucapkan kata-kata penyembahan, bukan hanya bisa mengucapkan kalimat-kalimat penyembahan, tapi sikap hidup yang menyembah. Dan saya berpikir betapa beruntungnya kalau disingkat umur hidupku aku menyembah Dia. Bukan hanya dengan kata-kata. Seakan-akan kita menantang Tuhan dengan berkata, apa yang kurang yang belum kuberikan? Apa yang ada padaku yang mesti kuserahkan tapi aku pertahankan Tuhan. Hidup kita singkat. Kita pulang nanti tanpa membawa apa-apa. Tapi saudara, kalau kita sudah buat sesuatu bagi Dia, itu keberuntungan. Janganlah hanya setuju, lakukan. Lakukan. Menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata penyembahan, tapi dengan sikap hidup di mana kita mengabdi kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Siapa sih kita ini? Tapi kalau Tuhan mau menerima persembahan kita, karena Tuhan mau melayakkan kita masuk kerajaan surga. Jangan berpikir mengabdi kepada Tuhan harus memberi uang. Setiap kata yang kau ucapkan membuat orang terberkati, itu pengabdian kepada Tuhan. Jangan berpikir mesti beri uang ke gereja atau orang. Sikap hidupmu yang membuat orang menemukan Tuhan, itu adalah pengabdian dan penyembahan. Betapa luar biasa pesan ini. Dan kalau saudara benar-benar memperhatikan dan melakukan, saudara beruntung, sangat beruntung. Kesempatan yang masih Tuhan berikan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Saya berharap pesan ini sungguh-sungguh mengubah hidup ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, orang-orang muda yang hadir. Goreskan di dalam hati saudara. Goreskan sedalam-dalamnya dan tidak terhapus. Saya menyampaikan ini bukan sebagai orang yang sudah sukses sempurna, tapi saya sedang belajar. Dan saya mengerti betapa tidak mudahnya hal ini. Saya hanya ingin mengajak saudara pulang ke surga. Saya hanya mengajak saudara layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hanya orang yang menyembah Tuhan yang layak.